Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviat Rizky dengan NIM digit terakhir 082. Di sini saya akan mereview paper dari penelitian Scalability Testing Automation using Multivariate Characterization and Detection of Software Performance Anti-Patterns. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah testing dan implementasi testing sistem informasi. Oke. Nah, jadi pertama kita telah dulu dari latar belakang masalahnya ya. Nah, jadi tantangan dalam menilai dan meningkat performa sistem terdistribusi besar yang kompleks itu dimana identifikasi titik-titik hambatan skalabilitas itu seringkali mahal dan memakan waktu. Itu karena membutuhkan pengujian beban dan analisis mendalam oleh para ahli. Tapi selain itu, deteksi anti-pattern performa perangkat lunak secara dini dan otomatis menjadi penting untuk menghindari masalah performa yang dapat mempengaruhi kualitas sistem secara signifikan. Pendekatan yang ada sebelumnya seringkali memerlukan data rinci dan kompleks. Jadi pengembangan metode yang efisien, otomatis dan berbasis data waktu respons menjadi kebutuhan utama dalam mendukung praktis DevOps dan pengujian otomatis. Nah, jadi kita telah dulu dari tujuan penelitian ini, jadi untuk mengembangkan dan mengevaluasi pendekatan otomatis berbasis machine learning dan analisis multivariat dalam mendeteksi service performance anti-patterns, yaitu SPA, secara efisien dan akurat, terutama dalam konteks sistem besar dan industri seperti telekomunikasi dan perbankan. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan interpretasi hasil deteksi dan memastikan skalabilitas secara efektivitas pendekatan tersebut dalam praktik DevOps dalam pengujian otomatis. Oke, next. Di sini ada metodologi penelitian. Jadi di sini kita telah dari penelitian ini menggunakan metode ada 4 ya, yaitu yang pertama ada studi kasus industri dan simulasi untuk mengevaluasi keefektifan dan akurasi pendekatan otomatis berbasis machine learning dan analisis multivariat dalam mendeteksi SPA-nya. Nah, yang kedua ini pengumpulan data melalui pengujian beban dan model simulasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja metode dengan mengukur precision, dan keempat yaitu recall melalui eksperimen simulasi yang menginjeksikan SPA tertentu. Nah, tapi sebelum itu kita kenali dulu apa itu SPA. Jadi SPA atau Software Performance Anti-Pattern itu merupakan praktik buruk dalam pengembangan perangkat lunak yang menyebabkan masalah performa seperti keterlambatan respons, variabilitas waktu respon, atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Jadi penyebabnya tuh biasa terjadi karena kesalahan pemrograman, konfigurasi lingkungan, atau desain sistem yang tidak ideal. Itu juga menyebabkan berbagai masalah performa yang kompleks juga. Nah, arsitektur sistem yang digunakan dalam penelitian ini juga yaitu sistem telekomunikasi besar yang dibuat oleh Ericsson yang terdiri dari 20 subsistem yang menggunakan arsitektur berbasis Service Oriented Architecture atau SOA. Dan di sini sistem ini bersifat real time dan kompleks serta dikembangkan oleh tim yang terbesar secara geografis dengan praktik pengembangan perangkat lunak agile. Next. Nah, dari hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan otomatis berbasis machine learning dan analisis multivariat mampu mendeteksi service performance anti-patterns atau SPA dengan tingkat akurasi yang tinggi seperti precision dan recall yang optimal, terutama dalam konteks sistem besar dan industri. Selain itu, metode ini memiliki kompleksitas komputasi linear sehingga efisien dan skalabel untuk digunakan dalam proses pengujian dan pengiriman perangkat lunak otomatis tanpa memerlukan data rinci selain waktu respons rata-rata. Jadi evaluasi melalui simulasi dan studi kasus nyata seperti sistem telekomunikasi Ericsson membuktikan keandalan dan efektivitas pendekatan ini menjadi dalam mendeteksi SPA secara cepat dan akurat. Jadi metode ini bisa diandalkan untuk membantu tim
bantu tim pengembang dalam mengidentifikasi masalah performa secara otomatis dan cepat. Nah, kelebihan dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama efisiensi komputasi. Metode yang dikembangkan memiliki kompleksitas linear sehingga sangat efisien dan cocok untuk digunakan dalam pipeline CI/CD dan sistem besar. Yang kedua, akurasi tinggi. Yang pendekatan ini mampu mendeteksi SPA dengan tingkat precision dan recall yang tinggi, memastikan deteksi yang andal juga. Yang ketiga, integrasi mudah. Metode ini berbasis data respons waktu yang sederhana dan otomatis, sehingga mudah diintegrasikan ke dalam proses pengujian otomatis dan praktik DevOps. Nah, kekurangan penelitian ini juga ada 2. Yang pertama yaitu ada evaluasi terbatas. Jadi pengujian ini hanya dilakukan pada studi kasus sistem yang telekomunikasi Ericsson. Jadi ini cuma berfokus pada satu sistem yang dikaji. Jadi hasilnya mungkin belum sepenuhnya general untuk sistem lain. Jadi memerlukan validasi di domain sistem lain seperti selain telekom juga. Yang kedua itu keterbatasan variabel. Analisis ini lebih banyak berfokus pada metrik waktu respon dan variabel statistik tertentu. Sementara faktor lingkungan seperti beban pengguna nyata dan kondisi jaringan itu tidak dieksplorasi secara mendalam. Nah, di sini kita dapat implikasi penelitian dan arah penelitian selanjutnya. Jadi implikasi dari penelitian ini yang kita terdapat pertama, integrasi otomatis dalam CI/CD pipelines. Jadi pendekatan ini diusulkan sangat relevan untuk proses DevOps, terutama untuk pengujian berkelanjutan. Jadi karena dapat secara otomatis mendeteksi masalah skalabilitas sebelum sistem masuk ke produksi. Yang kedua, penghematan waktu dan biaya uji kinerja. Jadi karena berbasis machine learning dan simulasi, ini pendekatan ini mengurangi kebutuhan akan pengujian manual dan eksekusi beban secara terus-menerus, yang umumnya memakan sumber daya besar. Yang ketiga, identifikasi bottleneck secara proaktif. Deteksi awal performance choke points memberi peluang untuk perbaikan arsitektur ini lebih dini, jadi mencegah penurunan performa di tahap produksi. Jadi ada arah penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, evaluasi pendekatan. Jadi yang pertama ini generalisasi ke domain sistem lain. Jadi evaluasi pendekatan ini tuh di luar konteks sistem telekomunikasi, yaitu misalnya pada sistem berbasis cloud, edge computing, atau real time IoT. Yang kedua, peningkatan akurasi deteksi dengan model ML yang lebih canggih, menerapkan model seperti deep learning atau ensemble methods untuk meningkatkan presisi dan recall dalam mendeteksi SPA. Jadi selain machine learning. Yang ketiga yaitu penyesuaian adaptif berdasarkan load variable. Jadi membuat sistem yang dapat belajar secara adaptif saat beban sistem berubah-ubah serta tetap akurat dalam mendeteksi SPA-nya juga. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari penelitian ini yaitu pendekatan otomatis yang dikembangkan menggunakan analisis multivariat dan machine learning ini dapat dengan akurat menemukan SPA dalam sistem yang besar dan kompleks. Jadi seperti sistem telekomunikasi yang dikaji dalam studi kasus ini. Metode ini tuh menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi komputasi dengan kompleksitas linear. Selain itu, metode ini dapat diintegrasikan ke dalam pipeline CI/CD untuk mendukung pengujian dan pemantauan performa yang berkelanjutan juga. Namun, untuk meningkatkan generalisasi dan akurasi, pengujian ini juga perlu variabel tambahan juga. Jadi evaluasi hanya terbatas pada studi kasus tertentu, yaitu cuma pada telekomunikasi. Ini juga dan variabel yang digunakan tuh masih terbatas. Jadi secara keseluruhan ini, penelitian ini dalam otomatisasi deteksi anti-pattern yang scalable dan berguna untuk berbagai industri selanjutnya. Terima kasih telah menyimak dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.